Oke, kita akan mulai di topik mengenai understanding big data ya. Jadi dalam konteks ini kita akan coba melihat secara umum big data itu bagaimana dan kira-kira apa yang kita dapatkan dari teknologi big data ini ya. Jadi kalau bicara tentang big data ini bisa dikatakan ini sesuatu yang sangat sangat terkenal ya. Jadi terkenal istilah big data ini, kemudian bisa dikatakan kalau orang bilang ini jargon ya, jargon marketing, di mana ini memang salah satu penyulut daripada berkembangnya teknologi yang masif tersebut ya. Kalau kita berbicara tentang big data ya, kita mungkin berangkat seperti yang tadi itu ya, kira-kira apa yang terjadi dalam big data itu. Dan kalau mungkin kita bisa berangkat dari apa yang namanya tren ya. Oke, kita berangkat dari tren Google punya ini ya, di google.com ya. Trends pakai S terus itu ya. Trends ya, Google. Oke, kita lihat bagaimana perkembangan istilah big data ini dari konteks user mencari keyword itu di dalam Google Search ini ya. Dalam ini kita lihat di posisi United States itu kelihatannya memang cukup besar juga ya. Dan itu kalau kita perhatikan dalam 12 bulan ya, tapi sebenarnya kalau kita melihat dalam 5 tahun terakhir ini big data itu perkembangannya sebenarnya itu secara umum tuh menurun ya. Dari trennya itu sebenarnya itu menurun trennya ya. Kalau kita ngomong insight itu sesuatu yang kita bisa ambil hikmahnya atau inti daripada suatu informasi dan data ya. Jadi kalau orang ngomongin informasi dan data, maka kalau kita analisa sedemikian hingga dengan teknik tertentu, maka kita bisa mengambil insight, kesimpulan dari data atau informasi tersebut ya. Dan kalau kita lihat dari istilah big data ini, terutama di negara Amerika Serikat, itu perkembangan istilahnya tuh pada umumnya menurun ya. Jadi ini menurun, trennya menurun. Tapi dibandingkan dengan kita ngomongin machine learning, maka sebenarnya signifikan bedanya ya. Dan ini kalau kita perhatikan itu ada titik balik di sekitar 2015 sama 2016 ya. Dan ini kita naik nih polanya ya. Dan ini sebenarnya hal yang menarik kalau kita mulai dari custom. Kita sebenarnya kita bisa isi ya. Cikal bakalnya di sini ya. Jadi kalau kita lihat trennya itu dari 2014 ya. 2014 kemana nih sebentar? 2014, oh ya benar. Oke ya. Jadi ini yang menjadi kalau kita lihat high levelnya, kira-kira perkembangan daripada big data yang warna biru ini itu di tahun 2014, 2013 atau 2012 itu sangat masif sekali. Jadi sangat gencar sekali mengenai big data. Semua kalau Bapak Ibu lihat di dalam berita di era-era sebelum 2015 itu sangat ramai sekali ya. Dan ya machine learning masih tidak begitu terdengar
ya, bukannya ada, tetap sih ada ya, tapi dibandingkan dengan big data ya beda ya. Tapi di sana di saat itu muncul ada namanya data science ya. Jadi 3 topik ini secara umum itu satu sama lainnya memang terkait ya. Jadi kalau ngomongin data science pasti larinya juga ke machine learning ya, karena itu terkait dengan algoritmanya, metodenya, teknik dan caranya di dalam data science tersebut ya. Dan kalau kita perhatikan perkembangannya ada yang titik balik di sini ya. Dari titik balik ini pasti ada pertanyaan, kira-kira ada apa di era tahun itu ya. Di era tahun itu apa yang terjadi ya? Kenapa di tahun itu tiba-tiba arusnya jadi terbalik? Jadi big data berkurang malah jadi turun. Machine learning sudah mulai berkembang sehingga saat ini mencapai titik hampir sinkron ya, hampir sinkron. Ininya turun ya. Itu kalau di Amerika. Bagaimana kalau perkembangannya kalau di dunia worldwide ya. Jadi di sini kalau di worldwide itu juga mengalami hal yang sama. Dan kalau kita lihat titik baliknya bukan di 2016, tapi sudah mengarah 1 tahun ke depannya. Jadi kalau kita bisa garis bawahi dari insight seperti ini, sebenarnya trendsetter itu terjadi di Amerika ya. Berarti teknologi, kalau hal yang baru itu biasanya yang mencicipi, tanda kutip mencicipi teknologi itu ada di Amerika dulu ya. Maka trennya pun kelihatan di sana. Kalaupun trennya turun itu juga di Amerika dulu ya. Di Amerika 2016-an, di dunia 1 tahun setelahnya ya. Jadi gembar-gembornya tuh. Jadi kalau kita lihat high levelnya memang perkembangan teknologinya ada di sana lebih cepat. Tapi di era internet seperti ini sebetulnya problemnya bukan masalah teknologinya ya. Memang ada beberapa kebijaksanaan publik ya. Contoh misalkan teknologi apa ya, kalau kita perhatikan nggak jauh-jauh lah kalau kita lihat filmnya si kok jadi lupa saya. Kalau ada film-film apa gitu ya atau teknologi apa, pasti ada jauh-jauh Apple lah. Apple itu kalau mau shipping teknologi baru, maka konsumer pertama kali ya US ya. Jadi ini tidak bisa dipungkiri kenapa memang Amerika menjadi pencicip penikmat teknologi pertamanya ya. Jadi itu sudah bisa dilihat, memang itulah insight daripada kondisinya seperti itu. Jadi rekan-rekan sebagai data scientist atau engineer atau big data engineer juga harus bisa melihat trend center itu ya. Nah, bagaimana kalau Indonesia? Ya, Indonesia itu bagaimana kondisinya? Kita lihat apa yang terjadi di Indonesia. Indonesia, big data gembor-gembornya sudah rame. Terus 2016 itu rame, berkurang di Amerika. Tapi di kita itu sangat masih rame ya, masih diburu, masih dicari diburu tuh maksudnya tuh entah tuh dalam bentuk training, dalam bentuk project dan sebagainya tuh itu salah satu bentuk ya. Tapi kita lihat tren pengguna atau pemakai dan sebagainya tuh cukup ini ya. Dan sempat turun di 2000 sekian ya, 2008an, dan naik lagi dan sebagainya sampai di akhir sekarang ini adalah menjadi sama ya, jadi sama ya. Nah, kita bisa perhatikan bahwa memang
teknologi kita agak pelan mengadopsinya. Jadi adopsi, istilahnya kan di sini adopsi ya, adopsi daripada teknologinya. Jadi memang ini sudah mulai nih. Jadi titik ketemunya di 2008 ya. Di saat itu apa yang terjadi sebenarnya? Pertanyaan sekarang kan, kenapa itu bisa terjadi? Terutama di sini kita ambil patokan di dalam sini ya. Nah, itu kurang lebihnya apa yang membuat pemicu daripada si posisi itu menjadi berubah sekali ya. Kita bisa perhatikan bahwa dalam hal istilah big data aja sendiri sangat berbeda ya. Nah, kalau kita lihat kondisinya ya, kalau saya ngambil dari satu ilustrasi, salah satunya kita ambil Gartner ya. Gartner, pada tahu ya Gartner ya, jadi perusahaan yang melakukan penelitian tentang riset dan sebagainya. Itu biasanya tiap tahun mengeluarkan satu analisa tren teknologi ya. Jadi contoh saat ini ya, si Gartner ini itu kita ngomongin tren teknologi 2021 ya. Biasanya dia mengeluarkan satu top, biasanya 10 atau 10 besar teknologi. Jadi Bapak Ibu bisa merefer si Gartner ini, banyak sekali merefer orang-orang dalam hal investasi, kira-kira tahun ini tuh saya mau belajar apa ya. Jadi si Gartner itu biasanya menyediakan satu timeline khusus atau summary satu teknologi ya. Nah, ini contohnya. Nah, kalau kita lihat di dalam tren teknologi 2021 itu kurang lebihnya memang saat ini yang lagi tren itu adalah people centric ya, dimana memang era internet itu sudah sangat di luar jangkauan ya. Hampir setiap orang itu sudah pegang handphone lebih dari satu, bahkan orang memiliki device yang peralatan yang bisa connect ke internet lebih dari 2 atau 3 ya, mulai handphone, tablet, komputer ya, dan sebagainya. Artinya ada device peralatan yang connect ke jaringan internet ya. Nah, dia melihat trennya people centric menjadi bagian dari perubahan teknologi tersebut ya, mulai dari internet behavior, cara berbelanja, cara belajar, maupun cara untuk melakukan pekerjaan yang spesifik ya. Mulai dari experience berubah ya, dan ada challenge khusus terkait dengan privacy ya. Kemudian mulai ada location yang independence. Jadi eranya adalah borderless ya, di mana sudah tidak ada batas antar negara. Setiap orang bisa mengakses anywhere ya. Bahkan sekarang operasional sudah bisa dilakukan secara anywhere ya, dengan any device ya, bahkan sekarang ya. Dan ini sudah masuk era AI ya. Semua hampir teknologi itu mengarah ke AI ya. Dan kenapa saya merefer ke sini ya? Karena ini menjadi secara de facto. Jadi kalau rekan-rekan mau tiap tahun, biasanya mereka mengeluarkan sekitar sebulan 2 bulan sebelum akhir ya. Bulan November, Desember mereka biasa mengeluarkan top teknologi trends ya. Kemudian kayak gini ini cukup bagus ya. Bahkan efek dari pandemik itu IoT menjadi meningkat ya. Apa yang disediakan oleh Gartner? Nah, Gartner itu ada namanya grafiknya, namanya hype cycle ya. Jadi ini adalah grafik yang dibuat oleh Gartner untuk menunjukkan bahwa apakah satu teknologi itu dalam posisi bagus, jelek, atau malah harus ditinggalkan ya. Jadi secara umum si hype itu
kurang lebihnya gambarnya ini ya. Jadi dia membuat satu pola grafis yang menjadi potongan-potongan fase ya. Fase pertama adalah dia berbicara tentang teknologi trigger. Jadi biasanya dengan grafik model seperti ini, semua teknologi itu akan dibuat plotting di sini. Jadi dia plot ke titik-titik seperti ini ya. Nanti titik-titik ini ya. Nah, dia diplot sini. Ketika teknologi itu masuk ke era dari posisi 0 sampai titik puncak, itu artinya teknologi itu lagi banyak dibicarakan, lagi dalam bentuk research, dalam bentuk trigger tertentu, baik itu project maupun bisnis ataupun itu research ya. Kemudian dalam posisi puncak seperti ini sudah sangat kompleks itu ya, sudah mulai nanti kalau dalam konteks itu tidak mencapai implementasi, maka dia akan jatuh sampai ke bawah sehingga dia ngalamin delusi ya, keterpurukan ya, bahkan menjadi istilahnya itu kan cuman dalam tatanan konseptual, jadi nggak jadi ya. Seperti kayak misalkan teknologi-teknologi yang susah diimplementasi itu senang sekali diomongkan di bagian trigger ini, sampai di bawah ini menjadi dia hilang. Kalau dia bisa mempercepat proses implementasinya, maka dia sudah melewati fase implementasi atau productivity ya. Minimal sudah diimplementasi walaupun belum masif ya. Artinya teknologi itu sudah bisa dibayangkan bahwa itu proven untuk dieksekusi ya. Jadi inilah cikal bakal bagaimana si Gartner itu meletakkan teknologi tersebut ya. Ini yang menarik, dan kenapa menjadi titik poin di sini, karena si Gartner seperti saya bilang, dia adalah secara de facto meletakkan tren teknologi yang ada di saat ini ya. Jadi kalau orang teknologi tentang apa nih, Gartner bisa mereka punya tim, memang akses ke beberapa perusahaan yang top besar ya, bahkan baik itu swasta maupun pemerintahan. Makanya mereka punya data, dan memang di era sekarang itu data menjadi minyak ya, istilahnya orang bilang itu minyak ya. Karena itu siapa bilang pegang data ya, dia yang jadi tren. Nah, kenapa kita harus bahas ini saya? Karena kita membahas tentang ini. Kenapa ini big data jadi turun? Karena memang si Gartner meletakkan big data itu waktu di bawah 2014 itu sangat signifikan ya. Dia sudah mencapai pola yang bisa dibilang ini bagus ya. Jadi kalau kita lihat istilahnya Gartner di 2013, kita lihat 2013, kita lihat ada kata-kata big data. Berarti di dalam tahun sebelum 2013 big data itu ada sini nih ya, 2000 sini ya. Jadi lebih lengkapnya mana sih, lebih jelas ini ya, pokoknya ini ya. Ini ingat ya, bahwa di 2013 big data tuh ada ya, dia sudah mencapai puncaknya, ramai sekali di situ ya, dan itu semua gembar-gembor ya, big data ya. Saat itu saya juga main sana, tapi lebih banyak ke IoT ya, karena saya melihat big data sendiri itu kan tidak jauh berbeda dengan apa yang namanya HPC, High Performance Computing ya. Dan kenapa di sini menjadi menarik, karena tahun depannya 2013 ini, kemudian tahun 2014 apa yang terjadi? Di tahun 2014 itu kalau kita bisa ambil, saya sempat mengcopy itu ya, itu adalah big data mulai turun ya, mulai turun di sisi sana ya. Jadi seperti itu.